Udah hari kan. Bu Eka boleh minta tolong di-mute suaranya. Bu Eka harus menjelaskan. Bu Eka harus membacakan. Sebentar ya. Oke. Bu Eka akan bacakan dulu. Teman-teman, please open your book. Open your thematic book to page halaman 122. Dibuka halaman 122. Oke, di situ Bu Eka akan membacakan nanti sebuah cerita. Tugas teman-teman adalah harus menyimak dan nanti mengerjakan di halaman 123. Are you ready? Pasang kupingnya dipasang. Teman-temannya fokus ya. Bu Eka akan membacakan sebuah cerita. Nah, lihat yang bagian gangsing ya. Gangsing nih. Oke, mohon maaf, Bu Eka ulangi ya. Tadi ada gambar tentang si Beni, si Udin, dan si Mei di halaman 122. Nah, teman-teman lihat yang perintah ayo menulis. Di situ ada keterangan bahwa sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Bu Eka mau bercerita, kemudian teman-teman mendengar dan nanti menulis atau menjawab di halaman 122 ya. Bu Eka share dulu ceritanya. Ceritanya itu tentang benda. Apa sih benda? Nih, Bu Eka ceritakan ya halaman 122. Siap-siap. Teman-teman lihat halaman 123. Yang harus teman-teman isi apa sih? Lihat di halaman 123. Judulnya adalah mengamati benda. Judulnya mengamati benda. Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Oh, mohon maaf, itu yang dipegang Beni ternyata minyak, bukan air ya. Mereka ulangi, Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap ya, karena minyak benda cair.
bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai Udin mengamati gang. Sekarang teman-teman mengerjakan halaman 123. Ya, kerjakan halaman 123. Tadi judulnya apa coba? Tadi Bu Eka sudah sebutkan judul cerita itu apa. Terus sekarang teman-teman tulis judulnya tadi apa? Bu Eka sudah ceritakan. Dan setelah tulis judulnya, isi ceritanya tentang apa sih? Judulnya Bu Eka kasih tahu ya. Tadi judulnya adalah tentang mengamati benda. Tadi isinya ada si Beni yang bawa minyak, Udin yang macam-macam. Silakan ditulisnya singkat aja, isi ceritanya ditulisnya secara singkat aja. Judulnya mengamati benda ya, isi ceritanya secara ringkas aja, nggak usah panjang-panjang. Bu Eka beri waktu untuk menjawab itu selama berapa menit ya? 2 menit ya, cukup ya. Tadi judulnya sudah Bu Eka infokan, yaitu mengamati benda. Isinya nih Bu Eka ceritakan sekali lagi, teman-teman menyimak ya. Isi dari ceritanya adalah Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Apa sih gravitasi? Gravitasi itu perpindahan ya yang berasal dari alam. Jadi kalau dia dimiringkan ya dia pasti miring, mengikuti ya. Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Silakan yang teman-teman tangkap dari cerita tadi apa? Silakan ditulis kembali di halaman 123. Nggak usah semuanya ditulis. Tadi yang teman-teman simak aja kira-kira yang mana? Sudah? Have you finished? Sepertinya Violet sudah ya.
Nazifa sudah, Medina udah belum Medina? Belum, ayo. Ceritanya singkat aja, Bu Eka. Mau satu kalimat aja nggak apa-apa ya. Nggak harus semuanya ditulis, tidak. Yang teman-teman dengarkan aja tadi cerita Bu Eka. Satu menit lagi ya. Kalau sudah kita menjawab, bentar. Bu Eka menggunakan 2 account ya. Satu, karena di laptop sering keluar-keluar. Jadi, Bu Eka kalau share screen menggunakan laptop, kalau berbicara di handphone ya. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman. Suaranya jadi gini. Sekarang kita menjawab yang halaman 123. Mana ya? Nih, pertanyaan. Oh ya, Bu Eka share dulu tadi ya. Bu Eka share dulu ceritanya nih. Cerita tadi yang Bu Eka sampaikan nih. Teman-teman bisa lihat ceritanya. Mengamati benda. Ceritanya singkat aja, sedikit aja, tidak perlu banyak. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang di kotak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Bu Eka mau tunjuk satu orang. Please silakan yang tahu, yang mau menjawab, raise your hand. Yang mau mencoba boleh angkat tangan. Bu Eka mau tanya jawab sama satu orang. Jawabannya ada di teks ini. Yang mau mencoba ada? Menjawab pertanyaan nomor 1. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Oke, yang mau jawab diawali dengan Hilya. Silakan Hilya, boleh di-unmute. Sudah bisa? Oke. Apa saja Hilya benda yang ada dalam cerita? Minyak, gangsing, Ya? balon, sama gelas plastik. Ulangi, minyak, gangsing, terus? Balon sama gelas plastik. Oke, betul ya. Bendanya ada minyak, ada gangsing, ada balon, sama gelas plastik. Betul sekali, jelas di sini ya. Thank you ya Hilya. Oke, Hilya pilih deh satu temannya. Siapa yang mau Hilya tunjuk? Buat nomor 2. Siapa saja? Sebutkan satu nama teman siapa aja. Harus siap ya kalau ditunjuk ya. Siapa Hilya? Juan. Juan. Oke, berarti Bu Eka mau ke Juan ya. Juan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Udin berpakaian? Adakah Juan di sini? Tadi Bu Eka lihat ada Juan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Udin berpakaian? Oh, Juan nggak ada ya? Oh, Juan ada. Silakan sayang dijawab, Juan. Apa yang mana? Bagaimana cara Udin berpakaian? Itu pertanyaannya. Oh, mohon maaf. Ini bukan ini ya, Udin ya. Gue salah ketik. Ini Udin harusnya. Nih, ini Udin harusnya ya.
Gimana Juan? Bagaimanakah cara Udin berpakaian? Tadi di teks ada. Gimana cara si Udin berpakaian Juan? Ada yang tahu? Udin gimana berpakaiannya? Dengan sangat rapi. Dengan sangat rapi. Betul, betul. Dengan sangat rapi, Udin memasukkan apa? Memasukkan baju ke dalam celananya ya. Tadi sesuai cerita nih, bentar Bu Eka share lagi. Nih, Udin memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke celana. Ini Udin ya. Bu Eka salah ketik, namanya malah Beni. Udin. Teman-teman coba. Si Udin bentar ya, Bu Eka mau ke bukunya dulu. Kita lihat dulu bukunya apakah benar si Udin memakai pakaian yang sangat rapi. Tapi kok di gambarnya nggak ada rapih-rapihnya ya? Kenapa si Udin digambar nggak ada rapih-rapihnya? Kita amati dulu gambarnya Udin. Apakah betul Udin memakai baju yang sangat rapi? Ada yang mau bantu Juan untuk halaman 123 nih? Lihat di gambarnya ya, di gambarnya itu. Bentar Bu Eka share screen dulu ya. Share screen untuk gambar bukunya. Apakah benar di situ si Udin pakaian bajunya nggak ada rapi-rapinya ya? Justru yang rapi itu Beni. Kita lihat nih seperti di buku teman-teman halaman 123. Nih. Tadi Juan menjawab pertanyaan ini ya. Bagaimana cara Udin berpakaian? Ternyata kita harus lihat gambarnya. Gambarnya Udin, apakah benar Udin memakai baju yang rapi? Lihat nih, ini Udin ya. Si kacamata ini Udin. Apakah dia memakai baju yang rapi? Jawabannya adalah tidak. Nih, kalau ini Beni. Beni baru rapi, good. Bajunya masuk ke dalam celana. Udin lihat. Bajunya di luar celana. Siapa yang pakai baju kayak Udin berarti nggak rapi. Si Udin tidak rapi ya, karena bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana. Yang rapi justru si Beni. Beni rapi, keren, oke? Next, Juan silakan. Oh, Juan sudah di-unmute ya. Bu Eka langsung pilih aja untuk soal yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Mengapa Beni berhati-hati menggunakan minyak? Nomor 3, oh Habibi Dafa mau mencoba. Silakan Habibi Dafa. Sebentar sayang, di-unmute dulu nak. Kenapa Beni berhati-hati menggunakan minyak katanya? Karena supaya tangannya tidak kotor. Betul sekali. Supaya tangannya nggak kotor ya. Minyaknya juga nggak tumpah. Good, Habibi. Next, nomor. Oke, nih. Bu Eka mau coba ke Kanaya. Kanaya mau mencoba? Menjawab Kanaya mau? Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk minyak? Oke, pertanyaannya buat Kanaya ya. Bagaimana tadi bentuk minyak? Cair. Cair, oke. Berarti kalau cair itu sifatnya tidak tetap ya, atau mengikuti wadah. Kita lihat apakah benar bentuknya cair.
Benar ya, bentuknya cair nih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah menyerupai wadah. Karena minyak itu bentuk atau termasuk benda cair. Thank you, Kanaya. Iya. Next, Bu Eka mau buka halaman 124. Boleh 124? Oke, Bu Eka mau ajukan pertanyaan ke siapa ya? Boleh ke Putra. Bu Eka mau tanya Putra untuk halaman 124. Pertanyaannya adalah, bagaimana tata tertib atau aturan berpakaian di sekolah? Gimana harusnya Putra? Aturan berpakaian yang baik bagaimana seharusnya? Baju rapi. Bajunya rapi, betul ya. Dimasukkan ke dalam celana atau ke dalam rok ya. Thank you, bajunya harus rapi, betul. Seperti Benny nih. Seperti Benny memakai pakaian yang rapi, bajunya dimasukkan ke dalam celana. Oke, Putra, good job. Pertanyaan terakhir, Bu Eka mau tanya ke Naufal. Ada Naufal ya? Balon. Naufal menjawab ya. Mengapa balon bisa terbang? Ayo, kenapa coba kok balon bisa terbang sih? Karena apa? Ulang apa sayang, ulangi pelan-pelan. Karena ada Balon udara. memiliki udara, betul ya. Karena di dalam balon terdapat udara. Betul, atau balon ada udaranya ya. Sehingga dia bisa bergerak terbang. Thank you, Naufal. Mudah ya. Oke. Next. Bu Eka, ini ada lagu di halaman 124. Lagu Balonku. Siapa yang tahu lagunya? Siapa yang mau coba? Oh, Habibi tahu. Jangan Habibi, Habibi udah. Coba Bu Eka minta satu orang menyanyikan. Bu Eka pilih siapa yang kelihatan ya. Ada Debbie ya di sini ya? Ada Debbie ya? Oke, Bu Eka tolong Debbie. Debbie menyanyikan lagu Balonku. Seperti yang ada di halaman 124. Silakan Debbie, coba dengarkan suara merdunya Debbie ya. Silakan sayang bernyanyi lagu Balonku. Balonku ada 5. Suaranya yang keras, Nak. Suara yang keras cantik. Debbie yang. Abu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Aku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Oke, thank you Debbie. Suaranya malu-malu Debbie nih ya. Nyanyinya malu-malu teman-teman. Oke, itu tadi lagu Balonku yang nyiptakan adalah Ate Mahmud ya. Bukan Pak Mahmud ya, tapi Ate Mahmud. Itu lagu Balonku. Ternyata benda juga punya lagu teman-teman ya. Tapi kita tidak akan membahas bendanya. Nah, selanjutnya teman-teman please open your book halaman 125. Nih, kita akan mengamati. Aduh, mengamati apa ya Bu Eka ya? Mengamati apa sih kita hari ini nih? Keragaman benda. Siapkan air, gangsing, dan balon. Oke. Bu Eka suruh nyiapin air, gangsing, dan balon. Wow. Oke, nih. Tapi tenang, Bu Eka nggak siapin hari ini karena Bu Eka punya gambar nih. Teman-teman tugasnya adalah tulis nanti nama bendanya. Contoh nama bendanya air. Terus sebutkan ciri-ciri air. Sifat ya,
Air termasuk benda cair misalkan. Sifatnya berubah mengikuti wadah. Terus yang kedua bendanya gangsing, yang ketiga balon. Kalau mau lihat ciri-ciri gangsing gimana sih Bu Eka? Ciri-ciri balon gimana sih? Bentuknya nih. Nih, ini bentuk dari air nomor 1 ini. Nomor 2 ini gangsing. Gangsing yang terbentuk dari kayu. Nomor 3 ini balon. Oke? Silakan dikerjakan, nanti Bu Eka tanya yang belum tadi menjawab atau melakukan tanya jawab. Sebutkan ciri-ciri air nomor 1, nomor 2 gangsing, nomor 3 balon. Tuliskan dulu nama bendanya ya. Nama bendanya misalkan air, ciri-cirinya. Sifatnya berubah apa tetap? Lalu gangsing, termasuk benda apa gangsing? Sifatnya berubah apa tetap? Lalu terakhir balon. Balon termasuk benda apa? Sifatnya tetap apa berubah? Silakan dikerjakan. Bu Eka beri waktu 2 menit. Karena nanti akan dibahas bersama-sama. Nova menulis sayang, ganteng. Menulisnya yang halaman 125. Tapi contoh bendanya ada di halaman 126. Tulisnya yang halaman 125 yang ini nih. Di kotak berwarna pink atau merah muda. Siraj menulis, Dev menulis. Habibie sudah selesai ya? Nanti Bu Eka minta Aldef menjawab yang ciri-ciri air. Nanti ya. Terus Nazifah yang ciri-ciri gangsing. Satu lagi Violet yang ciri-ciri balon. Oke? Nanti ya, silakan ada waktu 1 menit lagi mengerjakan. Aldef yang ciri-ciri air ya. Ditulis belum, Dev? Tulis dulu di bukunya Aldef. Oh, udah, oke. Berarti kalau udah bisa dimulai ya. Silakan Aldef menjawab yang nomor 1. Nama bendanya air, jelas. Nama bendanya apa, Dev? Cair. Air. Ciri-ciri bendanya apa? Ulangi. Ciri-ciri bendanya apa? Ciri-ciri benda. Kalau cair itu bentuknya berubah apa tetap, Dev? Tetap berubah. Iya, betul. Berubah mengikuti wadah ya. Ingat-ingat ya, nama bendanya air, lalu ciri-cirinya air itu berubah mengikuti wadah. Air merupakan benda apa, Dev? Benda cair, benda gas? Cair. Oke, benda cair. Good job, Aldef. Thank you. Kata Aldef tadi, ciri-cirinya adalah air itu berubah bentuknya mengikuti wadah ya. Sekarang nomor 2 tadi Nazifah ya. Nazifah menjawab yang gangsing. Nama bendanya dulu, apa nama bendanya? Gangsing. Ciri-ciri bendanya gimana? Benda padat. Benda padat. Kalau benda padat berarti sifatnya Berubah. tetap ya. Tetap tidak berubah ya. Oke, thank you Nazifah. Nomor 2 ini gangsing. Ciri-ciri bendanya adalah benda padat dan sifatnya tetap. Mau dipindahin kemana aja, tetap bentuknya sama gangsing ya.
Thank you, Nazifa. Number 3 ada Violet. Violet menjelaskan yang balon ya. Nama bendanya apa sayang? Ulangi. Sifatnya tidak berpindah. Balon. Ciri-ciri balon gimana? Buatnya kita Balon termasuk benda apa? Tetap gas. Benda gas. Kalau benda gas gimana? Sifatnya mengikuti? Tempatnya. Mengikuti tempatnya. Betul ya? Mengikuti tempatnya. Kalau balonnya berbentuk love, ya berarti dia mengikuti tempatnya love. Udaranya itu ya. Balonnya berbentuk huruf, ya berarti mengikuti bentuk huruf ya. Oke, itu yang ketiga ciri-cirinya balon adalah termasuk benda gas dan mengikuti tempat ya, mengikuti tempat. terus di bawahnya mengikuti tempat. Oke, sekarang tulis kesimpulannya ya. Kesimpulannya Bu Eka bacakan, teman-teman menulis sendiri ya. Teman-teman menulis di buku yang bawah, jadi kesimpulannya ada. Jadi kesimpulannya adalah, ditulis ya, air termasuk benda cair. Silakan tulis di bawah sini, air termasuk benda cair. Singkat aja kesimpulannya. Gangsing termasuk benda padat. Dan balon termasuk benda gas. Udah itu aja cukup. Air termasuk benda cair. Gangsing termasuk benda padat. Dan balon merupakan benda gas atau termasuk benda gas ya. Itu simpulan yang kita dapatkan dan sekarang kita bisa lanjut ke halaman Ada yang udah belum ini? Ada yang belum? Udah belum? Kalau belum Bu Eka tungguin. Apa ada yang mau diulang? Kesimpulannya. Air merupakan benda cair, gangsing merupakan benda padat, dan balon termasuk benda gas ya. Balon termasuk benda gas. Itu saja cukup. Kalau sudah buka halaman 126. Nih, gampang ini. Tadi ini nomor 1 air. Wujud bendanya apa air? Padat, gas, cair. Kedua gangsing. Wujudnya apa gangsing? Tulis. Ketiga balon, wujudnya apa? Jangan pusing ya, Bu Eka, wujud itu apa sih? Wujud itu bentuk. Bentuknya apa? Cuman ada 3 wujud itu ya. Ada cair, kalau enggak padat, kalau enggak gas. Jadi halaman 126 silakan ditulis wujudnya. Sudah? Kalau sudah kita bisa next ke halaman 127. Nah, ini ada gambar si Udin sedang, Udin dan kawan-kawan ya. Enggak ada Udin, mohon maaf, ada Benny, Edo, Siti, Mei, Lani, Dayu ya. Sedang bermain, namanya permainan mendorong bola atau dorong bola. Caranya gimana sih ya? Pertama-tama
harus siapkan dulu, pasti ada bola ya. Nggak mungkin main dorong bola, bolanya nggak ada. Pakai balon, nanti meletus balonnya ya. Pastikan ada bola, bolanya disimpan di tangan, lalu saling mendorong. Nah, nanti siapa yang bisa menggeser lawannya, bisa mendorong lawannya, dia yang paling kuat. Ya. Tapi pasti ada aturannya. Tidak boleh mendorongnya mengenai badan. Yang boleh kena itu bolanya. Tidak boleh dorong temennya pakai badannya. Itu nggak boleh ya. Permainan dorong bola. Nah, di bawah sini ada, oke. Ada halaman 127. Tulislah tata tertib dalam berpakaian di Tazkiyah Global Islamic School. Di SD TGIS, tulis aturan berpakaian. Bu Eka beri contoh 1 ya. Harus memakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Memakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Itu 1 contoh. Cara berpakaian di SD TGIS atau aturan berpakaian. Memakai seragam apa? Memakai seragam sesuai hari. Ya kalau hari Senin pakainya putih-putih. Kalau Selasa pakainya batik. Rabu pakainya kotak warna biru. Kamis pramuka, Jumat merah dan lain-lain ya. Silakan teman-teman tulis nomor 2. 3, 4, 5. Nanti Bu Eka minta kembali kita akan diskusi ya. Mengerjakan bersama. Nomor 2 ini nanti Bu Eka minta yang menjawab Medina. Nomor 2, aturan berpakaian di SD Tazkiyah. Nomor 3, Karisa. Masuk memakai. Nomor 4, Sultan. Tapi tinggal dibaca memakai kemeja. Terakhir Bu Kemeja Eka dimasukkan ke siapa dalam ya? rok atau celana. Aturan di SD Tazkiyah. Kemeja dimasukkan ke dalam. Alde tadi udah. Boleh Debbie, terakhir Debbie. Tadi yang Bu Eka sudah sebutkan 1 ya. Memakai seragam sesuai dengan hari. Dalam rok atau celana. Oke, next. Nomor 2, Medina. Kira-kira nomor 2 aturan di SD Tazkiyah apa berpakaiannya? Kemeja. Kemeja dimasukkan ke dalam rok atau celana. Celana. Oke, good job ya. Baju atau kemeja dimasukkan ke dalam rok atau celana. Betul. Berarti selama ini yang suka keluarin bajunya nggak ikuti aturan. Apalagi yang Ihwan nih nggak betah kalau pakai baju rapih-rapih ya. Nanti kalau sekolah pastikan bajunya yang rapih ya. Dimasukin ke dalam celana atau ke dalam roknya. Baju atau kemeja dimasukkan ke dalam rok atau celana. Tadi kayak si Beni contohnya. Tadi yang nomor 3 siapa ya? Karisa nomor 3 ya? Iya, Karisa nomor 3. Aturan berpakaian di SD Tazkiyah apa Karisa? Apa sayang? Apa sayang aturannya yang ketiga? Di SD kita, kira-kira kalau berpakaian harus gimana sih? Rapi. Rapi, betul. Berpakaian rapi, oke. Harus berpakaian rapi dan bersih ya. Selain rapi juga harus bersih ya. Kenapa sih harus bersih? Karena kita kan suka sholat duha, sholat zuhur, apa kalau panahan sholat asar. Jadi pastikan bajunya harus rapi dan bersih. Terima kasih Karisa. Nomor 4 tadi yang jawab siapa ya? Oh Sultan. Nomor 4 Sultan. Sultan, ada Sultan? Boleh di-unmute Sultan? Sultan di-unmute sayang. Iya, sabar ya.
Sultan, oke. Udah. Sultan siapa apa kira-kira berpakaian di SD Tazkiyah aturannya gimana? Berpakaian di SD Tazkiyah aturannya gimana? Aturan berpakaiannya? Tazkiyah Obal Islamic School. Iya, kita pakai bajunya harus gimana kalau sekolah? Pakai seragam. Pakai seragam, tadi udah. Apalagi Sultan? Bajunya harus rapi, apalagi? Kalau yang ahwat harus pakai apa Sultan? Kerudung. Iya, betul ya. Untuk yang ahwat harus menggunakan kerudung atau hijab. Itu Aku wajib. lagi makan, Bu. Iya, baik guru ataupun siswa yang ahwat harus menggunakan kerudung atau hijab. Ya, thank you Sultan. Inyut, Bu. Lanjutkan menulisnya, tulis ya materinya ya. Yang keempat, untuk yang ahwat mengenakan kerudung atau hijab. Tadi yang kelima Debbie ya. Debbie yang kelima, ada Debbie? Debbie yang kelima kira-kira apa lagi? Aturan berpakaian di SD Tazkiyah. Apalagi sayang? Debbie? Apa yang kelima kira-kira aturan berpakaian di SD Tazkiyah harus gimana sih? Menurut Debbie kira-kira apa? Harus gimana? Kalau sekolah harus gimana sih pakai bajunya? Selain rapi, pakai seragam, yang ahwat pakai kerudung. Lalu yang apa lagi? Selain itu apa lagi? Dimasukkan ke dalam celana atau rok bajunya. Apalagi terus? Menggunakan apa kira-kira? Harus sopan. Harus sopan, betul. Bajunya harus sopan. Nggak boleh yang ahwat pakai bajunya segini. Atau pakai baju, pakai kerudung tapi lengannya kelihatan. Nggak boleh ya, harus sopan. Kalau pakai kerudung pakainya tangan panjang. Ihwan juga sama. Nggak boleh bajunya pakai yang tangannya segini, terlihat lengannya. Atau yang bajunya sobek-sobek. Nggak boleh ya, harus yang sopan bajunya. Oke, itu sudah 5 tadi kita jawab bersama-sama ya. Selanjutnya Bu Eka langsung saja halaman 128 sampai 129. Ada percakapan. Bu Eka minta tolong sama Albi. Dan ini antara si Beni dan si Udin ya. Tapi nggak apa-apa deh Beni dan Udin. Apakah harus Ihwan? Oke. Albi dan Habibi Dafa. Silakan. Baca percakapan halaman 100. Jadi siapa, Bu? Yang jadi Udinnya siapa? Aku. Siapa? Albi Udin. Iya. Habibi berarti Debi lagi. Berarti Beni ya. Mana udah? Oke, silakan dimulai dari Beni ya. Habibi. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju dengan baju Baju keluar. Oke. Silakan Udin. Biarkan saja. Beni. Bukan tata tertib sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Udin. Aku lupa selain itu. Aku lupa selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita. Oke.
tata terbit berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut. Sepatu hitam, Rambut sisir. Oke, dan Rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Daun telinga. Oke, thank you Habibi dan Albi itu ya. Sekali lagi. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola. Oke, masih ada ya. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola. Boleh. Mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga Aktif atau mau menerima kekalahan. Oke, udah selesai ya? Thank you ya Habibi dan Albi. Tadi Bu Eka kira udah selesai, taunya masih banyak ya. Bu Eka mau minta satu lagi yang membacakan. Oh, Siraj dan Naufal ya. benda padat Naufal yang jadi Udin, Siraj yang jadi Naufal yang jadi Beni, Siraj yang jadi Udin ya. Naufal siap, Siraj siap. Naufal Beni, Sirajnya Udin ya. Siraj di-unmute sayang. Oke, silakan Naufal dan Siraj. Beni dulu Naufal. Atau siap? Kenapa? Aku atau siap dulu. Apa saya? Iya Naufal dulu. Aku Udin kan? Iya, iya Naufal Udin. Aku ini yang pakai kacamata. Naufal Beni sayang, Naufal Beni. Siraj Udin. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Siraj. Saja. Naufal. Itu kan tata Tertib. Di sekolah. di sekolah kita yang tidak boleh Gar. Oke. Siraj. Aku lupa. Selain Itu apa saja tata tertib di sekolah kita. Oke, Naufal. Panjang. Nih. Selain tata tertib Apa ya? di Di sekolah sekolah kita harus memakai kaos kaki warna putih. putih. Memakai Pakai rok di bawah lutut. sepatu kita Rambut harus harus disisir dan rambut boleh kaki. melebihan. Oke. Siraj. Daun belum ibu Telinga. belum. Siraj. Dalam Tata tertib dalam bermain
Permainan saling dorong bola. Naufal. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan Main harus sesuai mainan. Kita juga harus aturan permainan. aktif atau mau Menerima kekalahan. Oke, thank you Naufal dan Siraj. Tinggal diperlancar lagi bacanya ya, sudah bisa membacanya. Tinggal terus latihan aja. Ibu, Thank you ya. Iya sayang. aku bacanya tadi cepat jadi ibunya nggak dengar. Oh gitu. Oke, selanjutnya buka halaman 100 berapa nih? 130. Nanti teman-teman kerjakan ya. Kerjakan nih. Langkah-langkah main saling dorong bola. Tadi Ibu Eka sudah sempat ceritakan. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja boleh. Cukup 2 langkah juga boleh ya. Cukup 2 pun nggak apa-apa. Nanti ini dikerjakan. Selanjutnya Bu Eka mau membahas halaman 131. 131. Kita masuk ke pembelajaran 3. Kita akan bahas bersama-sama ya. Di sini ada gambar tentang sebuah si Beni yang sedang mengikuti perlombaan tenis meja cilik. Cilik itu apa sih? Tenis meja yang dilakukan oleh anak-anak seperti teman-teman. Cilik itu anak-anak ya. Kira-kira apa cerita tentang kegiatan ini? Bu Eka akan bacakan. Teman-teman boleh menyimak ya. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman-teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong nyangkut di net. Poin untuk Beni. Ia pun menang. Jadi ceritanya tentang kegiatan main tenis tenis meja cilik ya, yang diwakilkan oleh Beni. Nah, sekarang teman-teman kita diskusikan. Dari cerita tadi, diskusikan dengan teman kata-kata berikut. Kita cari 5 kata yang menurut teman-teman sulit ya. Sulit mungkin ya. Oke. Di sini ada tribun, ada bat, ada net. Lalu yang nomor 4 ini silakan tulis cilik. Nomor 4 tulis cilik. Yang nomor 4-nya tulis cilik. Lalu nomor 5-nya tulis poin. Nomor 5-nya tulis poin.
Untuk maknanya, Bu Eka akan beritahu teman-teman boleh tulis di... Oh, mohon maaf, nomor 5 itu poin atau skor ya. Skor atau poin nomor 5. Untuk maknanya Bu Eka sudah tuliskan di layar yang Bu Eka sudah share. Silakan boleh ditulis nih. Tribun maknanya apa sih tribun? Tribun itu maknanya tempat duduk penonton. Kalau kita nonton bola misalkan ya, siapa yang pernah nonton bola di Pekansari, nonton badminton, pasti teman-teman hadir namanya di tribun. Ya, nih, silakan ditulis di buku teman-teman, di buku tema makna katanya. Tribun itu tempat duduk penonton, bat alat yang digunakan untuk memukul bola atau raket. Lalu net, pembatas meja di tengah. Cilik itu kecil, skor itu poin atau angka. Silakan ditulis ya. Nanti yang telat untuk materi ini Bu Eka akan kirimkan juga di Google Classroom ya. Nanti makna kata ini diingat-ingat ya. Khawatir nanti ketika teman-teman melaksanakan penilaian keluar. Atau ada nanti di soal ya. Kenapa Hilya? Hilya mau bertanya. Oke, kenapa Hilya? Silakan. Boleh di-unmute yang Hilya? Udah bisa? Yang net Kenapa, itu sayang? maknanya apa? Apa ulangi? Yang net itu maknanya apa? Yang net artinya. Nih, pembatas meja di tengah. Nanti Bu Eka akan unjukkan di akhir gambarnya ya. Gambar net, gambar bat, sama gambar apa? Net, bat, sama bolanya. Bola tenis mejanya. Nanti Bu Eka unjukin. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis ya. Terakhir Bu Eka akan unjukin ini gambar tadi, gambar yang net. Karena waktunya kita sudah habis, nanti Bu Eka akan share. Nanti Bu Eka akan share, oh ini kecil sekali. Sebentar ya. Bu Eka akan share gambar net ya, gambar net. Nanti yang untuk materinya tentang makna ini, Bu Eka akan lampirkan di Google Classroom setiap kelompok. Ini yang bertanya, Bu Eka, apa sih ini namanya net nih? Ini jaring ini namanya net. Ini net ya. Ini bat. Bat itu buat mukul bolanya. Kalau ini baru bola pingpong ya. Nanti dilanjutkan lagi, Bu Eka akan share materi di Google Classroom. Bu Eka akhiri, let's close our study by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jam